Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Burhan Yusuf. Pada video kali ini saya akan membahas tentang grafik fungsi eksponen. Mari kita saksikan video berikut. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, sederhanakan bentuk M pangkat 2 dikali N per 2 dikali 4 kali M pangkat 3 dikali N per M. Maka kita harus menggunakan sifat-sifat eksponen sebagaimana pada video sebelumnya. Ya, baik, kita sederhanakan bentuk soal ini. M pangkat 2 dikali N per 2 kemudian dikali 4 kali M pangkat 3 dikali N per M itu sama dengan M pangkat 2 kali N kemudian dikali 4 dikali M pangkat 3 dikali N per 2 kali M. Itu sama dengan, ini angka 4 kita kasih ke depan, 4 kali. Yang sama bilangan pokoknya atau basisnya kita satukan. Jadi M pangkat 2 dikali M pangkat 3 kemudian dikali N kemudian dikali N per 2 kali M. Itu sama dengan 4 per 2. Ingat, ketika bilangan pokok sama pada perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan sebagaimana sifat eksponen pada poin yang kedua. Jadi M pangkat 2 tambah 3 dikali N pangkat 1 ditambah 1 per M. Itu sama dengan 4 per 2 itu adalah 2. Kemudian M pangkat 2 tambah 3 itu adalah M pangkat 5. Kemudian dikali N pangkat 1 tambah 1 itu adalah N pangkat 2 per M. Itu sama dengan 2. Ingat, ketika bilangan pokok sama, ini sama-sama M, maka pangkatnya kita kurangkan. Ini berdasarkan sifat yang ketiga. Jadi 2 dikali M pangkat 5, kemudian dikurang 1, kemudian dikali N pangkat 2. Itu sama dengan 2 kali M pangkat 5 kurang 1 itu adalah 4 dikali N pangkat 2. Ini adalah bentuk sederhana dari soal di atas. Semoga bisa dipahami. Latihan soal berikutnya. Sederhanakan bentuk 3 kali S pangkat 4 dikali R pangkat 3 dikali 2 kali S pangkat 5 dikali T dibagi 8 kali S kali R pangkat 3. Dengan menggunakan sifat-sifat eksponen,
kita bisa sederhanakan bentuk soal ini. Baik, kita coba selesaikan. 3, di sini saya kalinya pakai titik. 3 kali S pangkat 4 kali R pangkat 3, kemudian dikali 2 kali S pangkat 5 dikali T per 8 kali S kali R pangkat 3 sama dengan ini. 3 dengan 2 kita kasih dekat, 3 kali 2. Kemudian yang sama bilangan pokoknya, ini S dengan S kita kasih sama, kasih dekat. S pangkat 4 ya. Kemudian S pangkat 5. Kemudian dikali R pangkat 3 dikali T per ini 8 tidak lain adalah 2 pangkat 3 dikali S kali R pangkat 3. Itu sama dengan, lihat ini yang per, ini per dengan ini R, ini pernya, itu tidak lain bentuknya menggunakan sifat ke-8 dari per menjadi pangkatnya jadi negatif ya. 3 kali 2, kemudian ini 2 pangkat negatif 3, kemudian S, ingat S pangkat 4 dikali S pangkat 5 berdasarkan sifat yang kedua. Kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya dijumlahkan, 4 tambah 5. Kemudian ini lagi ada S. S di sini pangkatnya 1, kalau naik berdasarkan sifat ke ini 8 maka jadi S pangkat negatif 1. Kemudian R pangkat 3. Ini lagi R pangkat negatif 3. Kemudian terakhir dikali T. Itu sama dengan 3 kali 2. Sini pangkat 1 ya. 1. Ini menggunakan sifat ini. Kedua. 2 pangkat 1 tambah negatif 3. Kemudian S pangkat 4 tambah 5 itu adalah 9. Kemudian tambah ini negatif 1. Kemudian dikali R pangkat 3 tambah negatif 3 kali T ya. Itu sama dengan 3 dikali 2. 1 tambah negatif 3 itu adalah negatif 2. Kemudian S pangkat 9 tambah kurang 1 tambah negatif 1 itu adalah 8. Ini 8 dikali R pangkat 3 tambah negatif 3 itu adalah R pangkat 0 dikali T. Ingat R pangkat 0 berdasarkan sifat yang keempat itu hasilnya 1. 3 pangkat di sini 2 pangkat negatif 2 kita kembalikan ke bentuk positifnya ini. Jadi 1/2 pangkat 2 dikali S pangkat 8 dikali 1 kali T. Itu sama dengan 3 kali 1 kali S pangkat 8 kali 1 kali T. Itu adalah 3 kali S pangkat 8 kali T per 2 pangkat 2. Itu sama dengan
3 kali S pangkat 8 kali T per 4. Ini bentuk sederhana dari soal di atas. Bisa dipahami? Latihan soal berikut. Bentuk di bawah ini, yang senilai dengan X kali Y pangkat 2 kali Z pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi X pangkat 3 dikali Y kali Z pangkat 4, itu yang mana? Baik, untuk menyelesaikan soal ini maka tetap menggunakan sifat-sifat eksponen berikut. Baik, kita selesaikan. X kali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi X pangkat 3 dikali Y kali Z pangkat 4. Nah, itu sama dengan berapa? Ingat, ketika perkalian kemudian dikali lagi dengan pangkat ini, maka kita menggunakan sifat yang kelima, juga menggunakan sifat yang keenam. Jadi X pangkat 1 kemudian dikali, ingat sifat kelima, dikali 2 kemudian dikali ini kali Y pangkat 2 dikali 2 kemudian Z pangkat 3 kemudian dikali dengan 2 per X pangkat 3 dikali Y kali Z pangkat 4. X 1 kali 2 itu adalah X pangkat 2 kali Y pangkat 2 kali 2 itu adalah 4 dikali Z pangkat 3 kali 2 itu adalah 6 per X pangkat 3 kemudian dikali Y kali Z pangkat 4. Ingat, karena sama-sama bilangan pokoknya adalah X, karena pembagian maka pangkatnya dikurang menggunakan sifat yang ketiga. Jadi X pangkat 2 sini kurang 3 kemudian dikali Y pangkat 4 dikurang 1 dikali Z pangkat 6 kurang 4. Itu sama dengan X 2 kurang 1 adalah X pangkat min 1 dikali Y pangkat 4 kurang 1 itu adalah 3 dikali Z pangkat 6 kurang 4 itu adalah 2. Ingat, ketika pangkatnya negatif 1 maka menggunakan sifat yang ke-8. Jadi Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2 per X. Jadi bentuk sederhana dari soal ini, maka cari yang sama dengan ini. Y pangkat 3 kali Z pangkat 2 per S per X. Maka hasilnya adalah C. Bisa dipahami sampai sini. Latihan soal terakhir. Diketahui A sama dengan 1/2 dan B sama dengan 2 dan C sama dengan 1. Nilai dari A pangkat negatif 2 dikali B kali C pangkat 3 per A kali B pangkat 2 dikali C pangkat negatif 1 itu adalah berapa? Agar mudah diselesaikan,
Maka sederhanakan dahulu ini sederhanakan dulu. Nah, setelah disederhanakan baru nilai A-nya diganti 1/2, nilai B-nya juga diganti 2, kemudian C-nya juga diganti 1. Ya, mari kita selesaikan. A pangkat negatif 2 dikali B pangkat 1 dikali C pangkat 3 per A kali B pangkat 2 dikali C pangkat negatif 1. Ingat, ketika bilangan pokok sama pada pembagian sifat yang ketiga, maka pangkatnya kita kurangkan. Sini, ini sama-sama A, sama-sama B, sama-sama C. Maka A pangkat negatif 2, sini pangkat 1 cuma saya tulis, dikurang 1, ingat ini sifat 3, kemudian dikali B pangkat 1, kemudian dikurang 2, ini kurang 2, kemudian C pangkat 3 dikurang negatif 1. Itu sama dengan A pangkat min 2 kurang 1, itu adalah negatif 3, dikali B pangkat 1 kurang 2, itu adalah negatif 1, dikali C pangkat 3 dikurang negatif 1, itu adalah 4. Maka nilai A, nilai B, dan nilai C sudah kita bisa ganti jadi nilai yang sudah diketahui seperti ini. Jadi A itu adalah 1/2 pangkat negatif 3, kemudian B adalah 2 pangkat negatif 1, kemudian C adalah 1 pangkat 4. Itu sama dengan, ingat, 1/2 itu, ini ingat, kita menggunakan sifat yang ke-8, maka itu tidak lain adalah 2 pangkat negatif 1 berdasarkan sifat ini yang ke-8, kemudian dipangkatkan lagi min 3, negatif 3, kemudian dikali 2 pangkat negatif 1 dikali 1 pangkat 4, itu adalah 1, ya, 1. Itu sama dengan 2 pangkat negatif 1 dikali pangkat negatif 3. Ingat, menggunakan sifat yang ke-5, pangkatnya tinggal dikali, negatif 1 dikali negatif 3 itu adalah positif 3, kemudian dikali 2 pangkat negatif 1 dikali 1, ya, jadi tidak ditulis, tidak perlu ditulis. Itu sama dengan, ingat, ketika perkalian maka pangkatnya dijumlahkan, jadi 2 pangkat 3 tambah negatif 1 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1, itu sama dengan 2 pangkat 3 kurang 1 adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4. Hasilnya adalah 4B.
Semoga bisa dipahami ya.